Assalamualaikum, welcome back to my channel di Balai Sabah. Alhamdulillah hari ini 3 minggu saya tidak upload konten. Nah, kebetulan hari ini saya kunjungan ke kandang Klosos. Nanti kita melihat ada 2 kandang. Yang pertama baru Chicken DOC, kisaran umur baru kisaran 8 jam pasca tebar. Yang kedua umur kisaran 8 harian ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, kemarin saya minggu yang lalu ya keliling di banyak lokasi, banyak sekali terjadi kasus slow growth atau lambat tumbuh. Variasi, ada yang terlambat 1 hari sampai terlambat 4 hari dari standar. Nah, ini ada keterkaitan dengan musim penghujan saat ini, yang dimana pasti ada kendala dari sisi pengkondisian mikroklimat di dalam kandang. Nah, nanti kita lihat yang kandang baru datang DOC, di sana sudah menggunakan koran untuk mengantisipasi banyaknya angka kerdil, kemudian untuk mengantisipasi juga agar minggu pertama bobotnya bisa masuk standar sebagai langkah awal agar pencapaian bobot tidak terlambat dari standar. Kita ikuti saja di Balai Sabah. Sobat Sabah, ayam modern ditandai dengan pertumbuhan yang sangat cepat ya, efisiensi pakannya yang sangat tinggi, kemudian dadanya besar dan kakinya kokoh. Itu kondisi broiler saat ini seperti itu. Nah, kondisi tersebut akan tercapai dengan ditopang oleh pertumbuhan broiler yang maksimal di fase awal pemeliharaan. Jadi kuncinya tetap di brooding ya Sobat Sabah. Nah, kasus yang marak saat ini yaitu slow growth atau lambat tumbuh ini umumnya itu memang dimulai dari usia muda. Kasus ini sering juga disebut ranting stunting syndrome atau malabsorpsi syndrome, atau banyak yang menyebut ayam kerdil gitu ya. Nah, kejadian di lapangan memang rata-rata menunjukkan tingkat kekerdilan atau lambat tumbuh itu bisa berkisar 1-4 hari di bawah standar bobot badan yang ada. Anggap misalkan saat ini 28 hari bisa 165, itu paling bobot bisa 1112, itu banyak terjadi di lapangan. Nah, gejala yang muncul umumnya itu ditandai dengan konsumsi pakan yang rendah. Kemudian kalau kita cek secara visual, bulu ayamnya itu kusam atau tidak sempurna. Biasanya ini dari awal itu kalau kita lihat sekamnya itu cenderung cepat jelek ya, karena ayam juga mengalami diare, jadi kotorannya basah. Kemudian yang muncul lagi itu pasti keseragamannya pecah. Nah, ini ayam menjadi beberapa ukuran, bisa 1-4 ukuran lah ya, kecil, sedang, agak besar, dan besar misalkan gitu. Nah, keseragaman yang pecah ini biasanya di usia di atas 21 hari itu nanti akan diikuti dengan kasus penyakit seperti coli, necrotic enteritis, koksi. Nah, itu yang banyak muncul seperti itu. Atau mungkin bisa jadi CRD juga ngikut di situ, karena ketika slow growth itu memang kekebalan tubuh ayam mungkin tidak sempurna, sehingga ayam itu banyak lebih mudah terserang penyakit. Ayam umumnya kalau kena slow growth itu menjadi lebih pasif atau kurang aktif bergerak ya. Nah, ini kalau Sobat Sabah mau identifikasi, paling mudah ya pencapaian bobot badan. Kita lakukan sampling rutin. Nah, bobot badannya umumnya akan relatif lebih rendah dibandingkan dengan standar. Kasus slow growth sendiri banyak muncul di musim penghujan, di mana memang rata-rata peternak kita kan tata laksana pemeliharaan khususnya ya manajemen brooding itu kadang-kadang masih belum optimal ya, masih dijumpai yang masih ngirit pemanas, masih ngirit sekam dan lain-lain ya. Ini harus dimaksimalkan dari sisi broodingnya dulu. Kasus ini masih bersifat sindrom, artinya multifaktor, penyebabnya bisa banyak. Bisa dari reovirus misalkan ya, atau bisa juga faktor manajemen seperti pengaturan suhu dan kelembaban di masa brooding, di mana itu sangat sensitif terhadap perkembangan DOC, itu tidak bisa diberikan secara optimal ke ayam. Ayam masih misalkan umur 7 hari masih butuh 30 derajat, capaian di lapangan ternyata
dini hari cuma 24-25 misalkan, itu sudah menjadi kendala atau pemicu terjadinya lambat tumbuh atau slow growth itu. Nah, faktor biosecurity juga pengaruh Sobat Sabah. Misalkan kandang kita kosong kandangnya pendek, kemudian cuci kandangnya atau CND-nya tidak proper, tidak benar ya, itu akan lebih tinggi berisiko terserang slow growth ini. Nah, terus solusinya gimana? Nah, solusinya adalah closed house yang dioperasionalkan dengan benar. Smart farming bahasanya ya. Ini menjadi solusi. Cukupi kebutuhan ayamnya, misalkan suhu broodingnya seperti apa ya, wayahnya kita waktunya memberikan pemanas lebih ya berikan, nggak apa-apa, sesuai kebutuhan ayam. Ini contoh Cropfield ya, ini penuh banget, telihnya penuh, terus konsistensinya kayak lumpur, jadi dia minum, dia makan dengan baik. Ini kelebihan kalau kita pakai alas kertas atau paper ya di 24 jam pertama. Nah, dia mengoptimalkan pencapaian feed intake di hari pertama semaksimal mungkin, atau pencapaian crop fill 100% dalam 24 jam pertama. Target kita 8 jam pertama itu 80% harus tercapai. Jadi ini akan sangat dimudahkan dengan adanya penggunaan kertas ini. Kita lepas lagi. Sobat Sabah, saya sedang kunjungan ke kandang kedua untuk hari ini. Nah, di sini ini umur masuk 8 hari. Kemarin pada saat 7 hari itu ditimbang kena bobot 180 gram. Kalau melihat secara fisik, ini ayam relatif sehat ya. Kita belum melakukan bedah bangkai, tapi secara visual ayamnya sehat. Kemudian kita nilai lagi dari sisi pencernaan, kotoran masih relatif baik, tapi itu harus dicek lagi dari scoring pencernaan. Nah, bobot 180 gram sebagian orang menilai itu biasa, tapi untuk saya pribadi ini agak ketinggalan dari standar, karena seminggu pertama kalau dengan bobot 40 gram ini harusnya sudah bisa mencapai ke 5 kali lipatnya, berarti 200 graman kurang lebih ya. Tetapi ketinggalannya tidak terlalu fatal. Nah, hal ini saya mau kaitkan dengan kondisi yang biasa kita jumpai. Kemarin beberapa hari terakhir saya kunjungan ke lapangan itu banyak sekali kasus slow growth. Keterkaitan dengan tadi kandang sebelumnya, di sana kan sudah banyak treatment untuk pencapaian profil di hari pertama ya. Kita lihat sudah menggunakan koran dan lain-lain. Nah, slow growth yang terjadi saat ini itu kebanyakan diawali dari gagal brooding di minggu pertama. Jadi capaian di 1 minggu itu hanya berkisar 150 gram, 160 gram. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Banyak sekali faktor yang mendukung ya. Kalau kita bicara makroklimat, memang saat ini sedang bulan basah, sering terjadi hujan, kelembaban tinggi, dan lain-lain. Sudah otomatis kelembaban tinggi, suhu rendah. Itu lingkungan sekitar atau makroklimat. Tapi di dalam kandang atau mikroklimat, ini yang harus kita upayakan agar suhu kelembaban bisa nyaman untuk ayam. Nah, keterkaitan dengan suhu dan kelembaban, ini kita bicara mengenai nanti yang pertama adalah pemanas. Kerataan pemanasnya seperti apa, terutama setelah pelebaran. Yang kedua adalah ketika nanti pemanasnya tidak rata, biasanya akan memicu wet dropping di ayam. Fesesnya akan lebih mudah basah, lebih cair ya, sehingga ini akan memperburuk kondisi sekamnya sendiri. Di sisi lain, kelembaban tinggi juga memperburuk kondisi sekam. Jadi ada efek domino dari kondisi ini. Nah,
Kalau di minggu pertama sudah di bawah 4,5 kali bobot DOC atau tadi yang kemarin-kemarin saya jumpai di lapangan bobot paling 150-160 gram per ekor, ini akan memberikan dampak yang besar ke belakang. Minggu kedua harusnya bisa di atas 500 gram, capaian paling di 450 sampai 500 banyak. Bahkan kemarin terlambat bobot itu bisa antara 3 sampai 4 hari dari standar. Nah, kondisi ini yang memicu lambat tumbuh atau slow growth sampai di umur panen. Beberapa titik dijumpai 27 hari bobot 12, dijumpai bobot 115. Ini karena kalau kita cek kembali ke recording, ternyata dengan bobot 12 itu di 27 hari feed intake baru 1,7, 1,65, 1,7. Artinya apa? Artinya ada keterlambatan pencapaian konsumsi pakan yang mengakibatkan bobot badannya juga terlambat. Yang jadi masalah adalah setiap bertambahnya umur, ayam butuh maintenance energi, dan itu diambil dari pakan. Ketika bobotnya terlambat 4 hari, artinya maintenance energinya juga butuh 4 hari untuk dia hidup. Sehingga ini akan mengkoreksi FCR-nya. Dampak lain dari slow growth ini adalah memunculkan potensi dari kasus pencernaan, terutama necrotic enteritis dan kasus dari si koksidiosis atau berak darah. Banyak sekali dijumpai di lapangan saat ini menjadi satu kesatuan. Bobotnya terlambat dari awal, di atas 21 hari koksinya masuk di bedah, khususnya sudah rusak akibat necrotic enteritis dan koksi. Nah, ini bisa kita upayakan, kita cegah dari awal, karena ternyata jam-jam saat ini, hari-hari saat ini juga masih banyak performa yang sangat baik. Di IP di atas 400 itu juga masih sangat banyak. Artinya mau hasil bagus, mau hasil jelek, semua ada pada kita. Bagaimana kita mengkondisikan mikroklimat di dalam kandang agar selalu nyaman untuk ayam, sesuai untuk ayam. Itu yang pertama dari sisi brooding. Yang kedua adalah kita dapati di kandang ini banyak sekali peternak sudah beralih dari open house menuju ke close house. Nah, close house ini pergerakannya sangat cepat tapi tidak diimbangi dengan edukasi manajemen ventilasi yang tepat atau yang proper. Nah, kebanyakan peternak itu masih ketergantungan dengan panduan, guidance. Nah, ini yang menjadi evaluasi bahwa setting ventilasi itu didasarkan pada bobot badan si ayam atau tonase di dalam kandang, tonase daging di dalam kandang, plus didasarkan pada kapasitas kipas yang didapat di dalam kandang. Itu evaluasinya di situ. Jadi ayam bobot kalau sudah terlanjur bobotnya terlambat, ya settingnya disesuaikan dengan bobot saat itu. Jadi tidak diberikan setting seperti pada saat ayam yang normal seperti biasanya. Itu mungkin bahasan kali ini di 2 kunjungan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terus ikuti Balai Sabah. Salam sehat, salam sabar.